Maaf, saya buru-buru maaf. Silakan duduk sebentar, Pak Tan akan segera datang. Katanya Pak Tan tidak pernah mundur ya? Dia sudah di bawah saya, hanya bercanda. Mau minum apa? Tidak usah. Sudah para tante. Kalau tidak mau periksa silakan keluar. Jangan ganggu orang lain yang mau periksa tante ini. Kembalikan sertifikat ini pada saya. Ini buat kamu enak saja. Saya harus menyerahkan ini ke kantor perdagangan. Masa sih? Ini kamu ambil dari situs resmi Pfizer Amerika. Lalu copy pastekan. Saya sudah lama tinggal di luar negeri. Saya tidak mungkin sampai sertifikat bahasa Inggris sederhana ini. Saya tidak bisa membacanya. Kamu mau menipu kami orang tua dengan ini? Di mana hati nuranimu kamu merusak citra para tenaga medis kami? Tidak bisa lapor polisi Pfizer. Pfizer itu yang bikin Viagra kan? Ahli ini cuma penipu, dia penipu. Tangkap dia, tangkap dia. Penipu, tangkap dia, tangkap dia. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Kei sana. Sudah datang. Maaf ya sudah lama menunggu. Tan? Pak Tan? Anda siapa? Bao Bailey. Perusahaan PRQ. Direktur. Hari ini benar-benar. Kiyu ya. Maaf Pak Tan, saya. Anda tidak salah apa-apa. Saya tidak seharusnya berebut lift dengan Anda. Takut terlambat kualitas yang baik. Di bandara pun saya tidak seharusnya begitu dengan Anda. Sudah katakan proposal kalian. Pak Tan, saya masih ingin minta maaf dulu. Maaf, saya lupa mematikan getar HP. Perusahaan Anda. Perusahaan kalian. Saya katakan dengan tegas sampai saat ini, Anda sama sekali tidak ada harapan. Tidak ada pengalaman terkait medis. Proposalnya juga tidak ada yang baru. Kasih kamu 2 menit lagi jelaskan. Bagaimana caranya tanpa melanggar hukum. Agar dokter di berbagai rumah sakit memilih produk kita. Kita bisa mengadakan acara amal. Mengundang para ahli dan dokter dari berbagai rumah sakit untuk berpartisipasi. Acara amal. Ya misalnya. Mengorganisir para ahli untuk melakukan operasi gratis. Untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan di Tibet dan anak-anak katarak. Operasi gratis. Kamu tahu berapa biaya operasi penyakit jantung bawaan? Siapa yang akan menanggung biayanya? Siapa yang akan menanggung risiko di tengah-tengah ini? Semua acaranya. Sepertinya itu ponsel kamu. Kalau keluar bicara bisnis, tunjukkan sedikit keseriusan. Sampai di sini dulu, kamu pulang dan pikirkan lagi. Bukan, aku belum selesai bicara. Tidak perlu lagi.
Buang-buang waktu. Buang-buang waktu pria sepertimu kok pelit banget. Aku kasih tahu jangan cari-cari alasan lagi. Aku tahu kenapa kamu menyuruhku pergi hari ini. Kamu cuma mau balas dendam soal bandara itu kan? Aku kasih tahu klien seperti kamu yang tidak sopan. Dan tidak gentleman, aku juga tidak mau kerja sama. Bailey. Kemarin gimana ngobrol dengan Pak Tan dari Huayang Medical? Bukan semuanya sudah aku jelaskan padamu. Apa ada masukan dari mereka? Ada sih, tapi menurutku kemampuan mereka sepertinya tidak sebagus yang kita pikirkan. Dan Pak Tan itu, kurasa susah diajak kerja sama. Benarkah? Aku dengar dia bekerja dengan teliti, berpikiran kreatif, berbakat, dan juga ramah. Benarkah? Kita harus dapatkan klien ini. Huayang Medical sangat penting bagi kita. Kalau kerja sama ini berhasil, maka perusahaan kita akan sukses di bidang medis. Mengerti? Tenang Pak Hi, aku pasti menyelesaikan tugas ini. Semangat! Kenapa kok kelihatan marah-marah? Lagi sialmu jelek. Jangan ditanya lagi. Saya bertemu dengan klien yang menyebalkan. Apa yang disebut berpenampilan menarik, apa yang disebut bersikap ramah. Semua itu palsu, aku tidak mengerti. Ini klien lo? Apa pacarmu? Pacar? Bahkan jika di dunia ini hanya tersisa satu pria, aku tetap tidak akan berhubungan dengannya sama sekali. Dulu saat aku berkencan dengan ayahmu, aku juga mengatakan hal yang sama. Lalu, bukankah akhirnya masa mudaku terbuang sia-sia untuknya? Lalu bagaimana dengan masa mudaku? Masa mudamu menjadi lebih bermakna karena aku. Ayo kemari, kenapa sih, Bu? Ayo. Cepat ceritakan pada ibu. Sampai sejauh mana hubungan kalian? Membicarakan topik ini dengan anak perempuan sendiri memang sangat menggerahkan. Ibu, aku mohon jangan hubungkan aku dengan pria itu. Jijik sekali rasanya. Dia adalah klien-klien yang kejam. Sekarang aku ingin tahu bagaimana cara mengalahkannya. Bukankah ini mudah? Baik dia klien maupun kita sebagai pihak kedua. Selama dia seorang pria, pasti ada trik yang bisa digunakan. Apa itu? Menunjukkan kelemahan. Pak Tan, ini berdasarkan permintaan Anda. Kami telah menyiapkan rencana ini. Tolong lihatlah. Bisakah saya bertanya sesuatu terlebih dahulu? Tentu saja. Bagaimana mungkin klien seperti saya yang tidak berperilaku sebagai gentleman dan tidak sopan? Mengapa kamu mau bekerja sama denganku lagi? Pak Tan, menurut saya preferensi pribadi tidak seharusnya dibawa ke dalam pekerjaan bagi kami yang berprofesi di bidang PR. Itu sangat tidak profesional. Jawaban yang sangat profesional. Kamu membenci aku. Tapi tetap ingin bekerja sama denganku, kamu memisahkan keduanya. Baiklah, aku akan lihat dulu. Bisakah kamu jelaskan secara singkat? Baik, Apa yang terjadi padamu? kemarin aku lembur sampai larut malam. Kepalaku pusing banget. Mungkin gula darahku rendah. Gak apa-apa. Aku udah lihat proposal kalian. Lumayan sih. Tapi kurang ada yang menonjol. Maaf ya Pak Tan tentang highlight acara ini. Sudah aku cantumkan di halaman ketiga proposal. Tepatnya setelah daftar isi dan penjelasan tema. Kalau masih ada yang kurang memuaskan, mohon beri kami arahan lagi, agar kami bisa revisi sesuai masukan Bapak. Kami tidak bertanggung jawab menyediakan konsep detail. Itu tugasnya perusahaan PR kalian. Meskipun dalam proposal ini, ada beberapa bagian yang bagus, tapi menurutku masih kurang. Kurang? Ya. Highlight yang ada belum cukup menggugahku. Apalagi para ahli yang akan hadir.
Kamu kenapa lagi? Kemarin aku lembur sampai larut malam. Kedinginan sampai kakiku kram. Ayo berdiri gerak-gerak di sini. Kalian ini perusahaan event organizer. Alasannya kami memilih kalian karena berharap bisa dapat proposal yang punya highlight dan visible. Kamu gak apa-apa. Gak bisa sakit banget beneran, aku gak tahan. Kalian para wanita karir ini, kurang olahraga aja sih. Rapat dengan Pak Kian mulai 1 jam lagi. Bapak harus berangkat sekarang. Bilang ke supirnya tunggu sebentar. Oke. Ya sudah proposal ini. Kalian revisi dulu kalau sudah siap baru tunjukkan ke aku. Kamu udah bisa berdiri belum? Untuk jadwal rapat berikutnya koordinasi saja dengan sekretarisku. Sampai di sini dulu ya. Belum pergi juga. Mungkin butuh waktu untuk menenangkan diri. Mau main drama sama aku terlalu naif. Ia kemampuan perusahaannya. Tidak sebagus yang diumbar di website. Aku dengar dari teman yang kerja di HRD. Perusahaan mereka hampir tidak bisa bayar gaji. Aku nggak peduli sama kondisi keuangan pihak kedua. Aku cuma peduli sama proposalnya aja. Asal bisa bikin aku terkesan. Ngurus biaya sama proposal itu urusanku. Tapi proposal mereka emang nggak bikin aku terkesan. Tentu aja. Bao Bailey ini memang agak aneh. Hari ini dia udah sampai kantor jam 6:30. Duduk di depan minimarket nunggu. Pas aku beli sarapan aku denger dia nelpon. Bilang dia kali ini pasti bakal datang lebih dulu dari bapak. Kayak balapan aja. Lumayan semangat juga. Jalan harus lihat jalan. Kalau nabrak orang harus bilang maaf. Kayak bapak yang gak sopan. Dan gak gentleman ini. Aku gak mau kerja sama bapak. Hari ini dia udah sampai kantor jam 6:30. Duduk di depan minimarket nunggu. Bilang dia kali ini pasti bakal datang lebih dulu dari bapak. Jiali. Tolong batalin rapat besok. Itu perusahaan PR lain. Mereka besok nggak usah datang ngasih proposal. Aku mau nunggu satu draft lagi dari Bu Bao. Pak Tan, mungkin kita nggak bakal pernah jadi teman. Tapi itu nggak ngehalangin kita buat sukses kerjasama. Demi tanggung jawab sama brand, aku harap kita bisa ngelepasin salah paham yang lalu. Bener-bener sebagai perencana dan pemilik brand, serius nangani proyek ini. Percaya deh, aku pasti bakal ngasih proposal yang bener-bener bikin bapak terkesan. Bao Baobele. Emangnya kamu bodoh apa? Ngelakuin ini sama orang aneh buat apa? Aku percaya kamu pasti bisa. Bapak di mana? Lagi minum. Sama siapa? Di mana bapak minum? Maaf,
Nomor yang Bapak tuju sedang tidak dapat dihubungi. Tolong coba lagi nanti. Kopi laut. Oke, tunggu bentar ya, aku bentar lagi sampai. Pak supir, aku sampai. Bapak di mana? Halo? Ayo pergi. Revolusioner selalu muda. Dia bagaikan pohon pinus yang selalu hijau sepanjang tahun. Dia tidak takut angin dan hujan. Dia tidak takut dingin yang membeku. Dia tidak goyah juga tidak bergerak. Masih berdiri tegak di puncak gunung. Bailey, kenapa kamu datang? Bukankah aku khawatir padamu? Dia adalah putrimu. Ya, putriku. Halo tante-tante, namaku Bao Bailey. Halo, selamat datang. Putrimu sangat cantik ya kan? Dia sama sekali tidak mirip kamu. Tidak mirip aku. Mirip ayahnya. Maka suamimu lebih tampan darimu ya? Benarkah? Aku tidak percaya. Apakah aku sejelek itu? Tidak jelek. Dr. Liu. Ada apa? Kenapa kamu datang, Tan Feng? Ini karena melihat postinganmu di media sosial. Teleponmu tidak diangkat juga. Aku mematikan suara. Tante-tante sebenarnya ibuku. Mener Tan, Bao Bailey. kalian kenal? Lebih dari kenal. Karena kalian berdua kenal. Mari bersenang-senang bersama beberapa nenek. Duduk-duduk. Duduk. Minum-minum, Tante Mei. Sumpit. Gelas minum. Ayo, terima kasih. Revolusioner selalu muda. Dia bagaikan pohon pinus yang selalu hijau sepanjang tahun. Dia tidak takut angin dan hujan. Dia tidak takut dingin yang membeku. Kenapa di mana-mana bisa melihatmu? Musuh selalu bertemu. Musuh. Ya, bukan musuh tidak akan bertemu. Masih musuh. Musuh bertemu mata merah. Masih musuh saja. Ibu jarang melihat ibu senang seperti ini. Bagus sekali. Sudah berapa lama kamu kenal Bao Bailey itu? Belum lama. Gadis itu bagus. Ibunya juga orang baik. Ibu, jangan-jangan ibu pikir aku sedang pacaran dengannya. Aku sekarang sibuk bekerja. Mana sempat mikirin hal itu. Kamu tidak bisa hanya sibuk bekerja. Kamu harus memikirkan masalah pribadi. Ibu tahu kenapa? Aku bekerja begitu keras. Untuk bisa mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Agar ibu bisa hidup lebih baik. Kebebasan finansial. Apa itu kebebasan finansial? Hurun bilang di Cina punya 130 juta. Baru bisa disebut kebebasan finansial. 130 juta. Itu bisa buat rumah sakit. Bercanda ya? Apa maksudnya? Mau hidup sendiri selamanya. Ibu kurang percaya padaku ya. Lagi pula, dengan 130 juta buat apa aku buat rumah sakit? Tentu aku akan memperluas perusahaan kami. Buat rumah sakit kenapa? Aku, Tan Feng, aku benar-benar tidak menyangka.
Aku seorang intelektual tinggi. Tapi anakku bisa jatuh ke tingkat ini. Ibu, aku ini jujur. Aku juga jujur. Nilai rumah sakit dan dokter. Nilai hidup ibu. Tidak diukur dengan uang. Kami melakukan pekerjaan mulia menyelamatkan nyawa. Tapi kamu lulusan sekolah kedokteran. Kenapa tidak jadi dokter malah bisnis? Jelas dari dalam hati. Kamu meremehkan pekerja medis. Karena kami tidak punya uang, benarkan? Ibu, jangan berasumsi begitu. Salah paham besar aku kapan meremehkan. Pekerja medis. Barusan. Aku, Ibu, dengar dulu. Jangan cari-cari alasan. Saya ingin bicara dengan Anda. Berhenti, pinggirkan mobil, biarkan saya turun. Anda mau kemana? Jalan-jalan. Revolusioner selalu muda. Dia bagaikan pohon pinus yang selalu hijau sepanjang tahun. Dia tidak takut angin dan hujan. Juga tidak takut dingin yang menusuk. Bailey, sudah berapa lama Anda kenal Tan Feng itu? Dia adalah yang saya sebutkan sebelumnya. Sang kapitalis yang kaya mendadak. Tidak sopan dan tidak tahu tata krama. Orang yang tidak tahu menghormati pria yang menyebalkan. Ya? Kenapa saya merasa dia cukup baik? Tampan dan berpendidikan. Dia cukup sopan saat bicara dengan Anda. Itu cuma pura-pura di depan ibunya. Sudah siap. Kalau begitu mulai saja. Pertama-tama saya ingin menunjukkan sebuah foto. Tahun lalu saat saya bepergian ke Tibet, saya menjadi teman baik dengan pemandu lokal saya. Gadis ini adalah adiknya baru 7 tahun. Saat itu saya berada di Shigatse, mengalami reaksi ketinggian yang parah. Pemandu itu menempatkan saya di rumahnya, lalu pergi mencari dokter. Gadis kecil inilah yang selalu menemani saya, membantu memegang tabung oksigen. Kami mengobrol santai. Dia bercerita mimpinya untuk melihat dunia luar. Saya bercerita mimpinya untuk menemukan cinta sejati. Sebenarnya saya hanya bicara begitu saja. Tapi saat saya meninggalkan rumah pemandu itu, gadis kecil ini naik ke tempat yang tinggi sendirian. Mengibarkan bendera doa, katanya untuk mendoakan saya. Saya pun berjanji padanya, saya akan membawanya melihat dunia luar. Tapi pemandu itu memberitahu saya, adiknya menderita penyakit jantung bawaan yang parah. Meski sudah usia sekolah, tapi tidak bisa bersekolah, juga tidak bisa bepergian jauh. Dan kurang dari seminggu setelah saya pulang, pemandu itu memberitahu saya, adiknya sudah meninggal. Kemudian saya mulai memperhatikan penyakit jantung bawaan. Saya mendapatkan angka yang mencengangkan. Setiap tahun di negara kita ada bayi baru lahir. Sekitar 200.000 orang menderita penyakit jantung bawaan. Dan Tibet sebagai daerah dataran tinggi, tingkat kejadiannya 10 kali lipat dari daerah dataran rendah. Dengan sumber daya perusahaan kami di bidang PR, dan sumber daya di bidang media pasti akan membuat acara ini. Pengaruh sosialnya menyebar dan meluas. Kekuatan dan semangat perusahaan Huayang Medical juga akan mendapatkan promosi positif serta pengakuan industri. Namun yang lebih saya harapkan adalah menjadikan tema ini sebagai kegiatan merek perusahaan Anda. Mengajak lebih banyak perusahaan berjiwa sosial untuk berpartisipasi. Setiap keluarga yang terlibat dalam kegiatan ini, dokter serta sukarelawan, akan mengingat nama Huayang Medical, mengingat perusahaan penuh kasih yang membawa sinar kehidupan di dataran salju. Saya juga pernah ke Tibet. Orang-orang yang melakukan sujud panjang di jalan gunung juga pernah menyentuh hati saya. Badan mereka mungkin kotor, tapi hati mereka sangat bersih. Tapi saya tidak pernah terpikir menggunakan keahlian saya untuk membantu mereka. Dari segi ini, saya sangat menghormati Direktur Bao. Terima kasih Pak Tan. Terima kasih atas penjelasan luar biasa Anda. Siang ini kita akan melakukan pemungutan suara. Untuk menentukan hasil akhir, silakan kembali dan tunggu kabar. Baik. Bendera angin sangat mustajab. Keinginanmu pasti akan terwujud. Terima kasih.
Menurutmu penampilan keseluruhan tadi bagus? Saya pikir Tan Feng cukup puas dengan proposal saya. Lalu kenapa dia masih menyuruhmu menunggu kabar? Tan Feng adalah level tertinggi. Itu semua hanya alasan. Dia bisa langsung menyetujui. Saya tidak tahu apa rencana mereka sebenarnya. Tapi saya merasa Tan Feng sangat ingin bekerja sama dengan kita. Ngomong-ngomong karena sebelum ke kantor mereka hari ini, saya sempat mengobrol beberapa kalimat ringan dengannya. Kamu punya hubungan pribadi dengannya? Tidak sampai pada tingkat pribadi. Ibu saya dan ibunya adalah teman baik. Ya ampun, hubunganmu sangat baik. Kenapa tidak bilang dari dulu? Klien yang sulit sekalipun pasti akan menuruti ibunya. Kalau tahu hubunganmu sebaik ini, kita tidak perlu repot-repot. Membuat proposal cukup temui ibunya saja. Hizong, mencampurkan pekerjaan dengan keluarga. Itu tidak baik. Apa yang tidak cocok asalkan bisa mencapai kerjasama. Metode apapun bisa kita tidak melanggar hukum. Cepat suruh ibumu bicara dengan Ibu Tan Feng sekarang. Telepon sekarang. Tidak cocok. Apakah kamu ingin melihat proyek ini lepas dari tangan kita? Hizong, saya sudah berusaha maksimal untuk proyek ini. Jika klien tidak menerima karena saya tidak bekerja dengan baik, saya terima. Tapi hubungan ibu saya dengan Ibu Tan Feng tidak ada hubungannya dengan kerjasama kita. Dan menurut saya jika kita menggunakan cara seperti ini, klien pasti akan meremehkan kita. Bao Beilei, kamu terlalu bodoh. Maaf, ini prinsip saya. Proyek ini akan lepas, tunggu saja. Kami tetap berharap Direktur Bao yang menangani pelaksanaan proyek ini karena ketulusannya terhadap proyek ini. Membuat tim evaluasi kami terkesan. Cerita di awal proposal itu bohong. PR kan memang tentang bercerita. Bisakah kita bicara tentang alasan sebenarnya kamu keluar dari proyek ini? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Keunggulan adalah keunggulan. Kelemahan adalah kelemahan. Peluang adalah peluang, ancaman adalah ancaman. Biasanya. Ichlakara kami merancang strategi PR. Hizong, Analisis ini. Anda sendiri yang menangani proyek ini. Bao Beilei tidak ada masalah kan? Bagi perusahaan, Ada sedikit masalah. Tapi saya tetap berpegang pada prinsip. Dia yang berhasil mendapatkan proposal dengan Huayang. Kalau tidak segera memindahkannya ke tim proyek lain. Padahal dia itu biasa aja. Nanti bakal lebih susah diatur. Sehebat apapun karyawannya gak boleh lepas kendali. Pasti dong punya kekuatan sendiri, mana boleh. para pemimpin ada apa bisa dibicarakan di luar. Jangan ganggu yang lain belajar. Gak apa-apa, kalian lanjut aja. Oke, kita lanjut, Bailey. Cepat bantu Mama lihat. Sepatu flat mana yang bagus? Warna pink. Pink memang bagus tapi kurang cocok dipadukan sama baju. Warna biru. Gimana menurutmu yang biru ini? Kalau gitu dua-duanya aku beli. Sepatu flat di rumah udah numpuk kayak gunung. Kok mau beli lagi sih? Bao Yugang, sekarang kamu gak perhatian sama aku sama sekali. Mana ada banyak sepatu flat. Aku cuma punya satu merah satu biru. Tahun lalu beli yang hitam, kamu bilang. Beli warna apa? Udah beli aja, yang penting nyaman dipakai.
Aku memang gak punya sepatu yang nyaman. Pelatih kita bilang, saat nyetir, harus pakai sepatu yang breathable. Solnya jangan terlalu tebal. Yang biru udah gak ada ukurannya. Bailey gimana yang kuning ini? Mama suka yang mana beli aja. Kalau suka dua-duanya ya beli aja. Jangan tanya aku mulu. Bailey? Kamu lagi bad mood ya, aku gak apa-apa. Kok hari ini gak sabaran banget sih? Ada masalah di kantor ya? Gak ada, cuma hal kecil. Cerita sama mama. Jangan dipendam sendiri. Kamu kayak mama. Kalau ada masalah langsung cerita aja. Nanti masalahnya hilang sendiri. Kalau aku udah pensiun, suami dan anak memanjakan, satu-satunya yang bikin pusing cuma milih warna sepatu. Aku juga gak ada masalah. Bao Bailey. Kok gitu ngomong sama mama sih? Laubao maksudnya apa? Dia sedang mengkritik aku ya? Gak apa-apa, mungkin lagi stres kerja. Dia cuma ngomong asal jangan diambil hati. Sudah kuambil hati nih. Aku ada masalah apa sih? Enggak. Duh, kamu ini jangan mikir yang aneh-aneh. Ayo biar aku bantu pilih. Lihat dulu warna apa yang bagus. Yang mana? Yang ini? Ada urusan bilang aja. Gak ada apa-apa. Gak ada urusan, ngapain turun? Mam. Akhir-akhir ini Mama masih sering ketemu sama Bu Songga. Masih dong? Kami tiap hari ketemu di kafe. Dia ada bilang apa-apa gak sama Mam? Kayak urusan keluarga gitu. Gak ada. Kenapa? Jangan-jangan kamu suka sama anaknya. Mam mikir kemana sih? Aku cuma mau tahu aja tentang kondisi rekan kerja. Agar pekerjaan selanjutnya bisa lancar. Urusan kerja jangan dibahas. Kalau kamu bilang suka sama anaknya, mungkin aku bisa bantu cari tahu. Aku rasa anaknya Busong itu. Bao Bailey ya, anaknya baik. Santun dan lemah lembut. Juga sopan. Santun. Mam kayaknya salah paham. Sama kata santun ini. Kok kamu ngomongnya kasar gitu sih? Masa dia gak santun? Kamu ini selalu cari-cari kesalahan. Sudah-sudah, Mam, mending ganti topik aja. Nanti kita malah berantem lagi. Kan kamu yang mulai topiknya. Ya aku salah. Aku tahu dari kamu masuk. Kamu ada beban. Aku mamamu juga dokter. Mamamu ini jeli banget. Beneran. Tentu saja dulu saat saya praktik. Setiap hari saya harus menghadapi berapa banyak orang. Ada yang mencoba menyembunyikan riwayat penyakitnya. Ada yang sebelumnya sudah berobat. Ingin menguji saya. Ada juga yang ingin menipu untuk mendapatkan surat izin sakit. Semua niat mereka bisa saya lihat dengan jelas. Waktu kamu kecil saat kamu berbohong, bukankah saya langsung tahu? Benar Bu, waktu itu bagaimana Ibu tahu? Apakah yang saya katakan itu benar atau bohong? Kalau seseorang berkata jujur, matanya akan bersinar. Kenapa kamu ditipu ya? Tidak, cuma penasaran aja. Bohong. Apakah mataku tidak bersinar? Rekan yang bertanggung jawab untuk video tolong diperhatikan nanti saat klien memutar PPT, pastikan PPT dan video transisi ini terhubung dengan baik, jangan ada jeda. Hizong. Tenzong. Kapan semua ahli dan dokter bisa sampai? Segera sampai. Manajer umum Lin Yuansang mau pergi. Lin Yuansang. Pidatonya yang paling berwibawa. Kan sudah disepakati kok bisa pergi. Dia bilang menolak ikut acara yang punya tujuan komersial seperti ini. Saya akan segera ke sana. Yuansang, bagaimana bisa Anda pergi begitu saja? Apa yang terjadi waktu Anda mengundang saya? Katanya ini acara amal. Ini jelas-jelas acara komersial Lin Yuansang. Acara amal dan komersial ini memang sudah menyatu. Lagi pula kita melakukan amal. Tetap butuh dana dong, bagaimana mengumpulkan dana? Itu urusan kalian. Tapi saya tidak akan mendukung acara komersial apapun.
Meskipun dibungkus dengan kedok amal. Tapi kan kita sudah tanda tangan kontrak. Hitam di atas putih. Apakah Anda memaksa saya dengan aturan bisnis? Bukan itu maksud saya, biarkan saya pergi. Saya tidak akan kompromi begini dengarkan saya Lin Yuanzhang. Setidaknya saya minta izin dulu ke atasan saya. Anda membuat saya sangat sulit, tunggu sebentar ya. Saya telepon dulu, oke, saya segera kembali. Halo, selamat datang. Halo, Anda ini. saya mau lihat-lihat. Silakan lihat saja. Terima kasih. Mobil ibu. Kenapa perlu mempertimbangkan off-road dan drifting? Lebih baik perhatikan fitur keamanannya, seperti parkir elektronik, sistem anti-lock braking, dan sistem distribusi gaya pengereman elektronik, sistem stabilitas kendaraan, sistem bantuan pengereman darurat. Bailey, kamu bicara banyak sekali. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Ibu, biarkan penjual yang menjelaskan, aku ada telepon yang tidak bisa masuk. Aku tutup dulu, halo. Bao Bailey sedang telepon dengan siapa? Acara ada masalah. Acara apa? Snow World Huayang. Apakah sebelumnya kamu yang menghubungi Direktur Lin? Kenapa tiba-tiba mau membatalkan? Apakah tidak ada rasa tanggung jawab kontrak? Direktur, sebelum aku keluar dari proyek ini, aku sudah memastikan semua staf berkoordinasi dengan Anda. Sekarang seharusnya Anda yang mengkoordinasikan, bukan meminta aku untuk menyelamatkan situasi. Lagi pula aku sudah tidak di tim proyek ini. Sistem anti-lock braking. Di mana? Bu. Mohon minggir sebentar. Baik. Silakan lihat-lihat. Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin beli mobil. Untuk pribadi atau bisnis? Untuk saya sendiri. Kira-kira budgetnya berapa? 50 juta. Cukup. Cukup sekali. Tunggu sebentar ya. Sistem anti-lock braking. Direktur Lin, tolong dengar saya sebentar. Saya akui acara ini memang ada unsur komersialnya. Tapi tujuan utama kami adalah untuk amal bagi anak-anak di Tibet sungguh. Anda tidak perlu menjelaskan, ini hanya implantasi komersial dengan nama amal. Sebelumnya perusahaan Huayang Anda juga pernah menawarkan produk Anda ke rumah sakit kami. Tapi saya tolak semua. Jika saya ikut acara ini, saya naik panggung. Bagaimana orang lain melihat saya, bagaimana staf saya menebak-nebak saya. Jadi biarkan saya pergi, saya tidak akan naik panggung ini. Lin Yuanzhang, bisakah Anda mendengarkan saya sebentar? Lin Yuanzhang, kita semua tahu Anda sangat dihormati dan tidak pernah ikut serta dalam kegiatan komersial apapun. Itulah alasan saya memilih Anda sebagai perwakilan ahli. Karena kami juga tidak ingin ini menjadi kegiatan komersial. Yuanzhang, apakah rumah sakit Anda meminta produsen untuk menghapus merek sebelum membeli peralatan medis? Jadi kegiatan amal ini juga merupakan produk yang diluncurkan oleh grup Huayang. Meskipun itu bukan perangkat keras, tapi itu memiliki sifat yang sama. Dengan peralatan dan instrumen, Anda tahu. Operasi di Tibet membutuhkan peralatan yang baik untuk memberikan dukungan hidup yang lebih baik kepada pasien. Membeli peralatan akomodasi transportasi, semuanya membutuhkan biaya. Karena grup Huayang telah menanggung biaya ini, maka mereka adalah produsen dari kegiatan amal Huayang di Tibet. Produsen memberi tanda pada produk mereka sendiri. Itu sangat normal, bukan? Saya telah melihat banyak pasien kecil di Tibet dan juga berinteraksi dengan banyak dokter yang ingin membantu mereka dengan tulus. Tapi tanpa dukungan peralatan, dukungan dana, cinta tidak bisa mencapai dataran tinggi. Saya akan jujur dengan Anda. Saat saya membuat rencana ini, saya beberapa kali ingin menyerah, tapi saya tetap bertahan. Karena saya merasa seolah-olah pasien kecil itu, mereka sedang menatap saya. Saya tidak bisa karena alasan pribadi membuat mereka kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Saya yakin Anda juga tidak ingin melihatnya, bukan? Saya percaya ketulusan Anda. Tapi saya juga berharap Anda bisa memahami saya.
Saya adalah direktur rumah sakit kelas 3. Hubungan antara rumah sakit dan perusahaan medis selalu sensitif. Saya masih cukup hati-hati dalam hal ini. Saya mengerti Anda tenang, kami tidak akan memaksa Anda. Tapi saya sangat berharap Anda bisa memberi saya dan pasien kecil ini kesempatan. Silakan tonton video yang kami siapkan. Jika Anda masih tidak mau, saya pasti tidak akan menghalangi Anda. Baiklah, Terima kasih Dekan Lin. silakan lewat sini. Terima kasih Dekan Lin. Manajer Bao. Bisa ngobrol sebentar. Bagasi tidak perlu terlalu besar. Tapi juga tidak boleh terlalu kecil. Saya biasanya sendirian. Tidak bisa menaruh terlalu banyak barang. Tapi kalau mau jalan-jalan 5 orang dengan barang bawaan, itu juga harus muat. Dan ruang di dalam mobil tidak perlu terlalu besar. Semakin lebar kursinya semakin baik. Dan kursinya harus berbahan kulit asli. Kulit asli menunjukkan kelas. Tapi kulit asli mahal. Kalau begitu lupakan saja. Oke. Bu, apa ada permintaan khusus untuk konfigurasi kendaraan? Konfigurasi? Apa itu konfigurasi? Seperti ini Bu, Anda lihat mobil yang baru saja kita lihat. Dilengkapi dengan sistem kontrol traksi, sistem pengereman darurat, dan fungsi bantuan pengereman saat belok, serta 2 airbag. Memiliki keamanan yang sangat tinggi. Itu. Semuanya bagus. Kalau begitu mobil di sini bisa dicoba mengemudi. Tidak masalah Bu, apakah Anda punya SIM? Ada. Baik, silakan ikut saya. Nama saya biasa tahun ini 9 tahun. Besar nanti ingin menjadi pemain sepak bola. Tapi kata guru, saya tidak boleh ikut pelajaran olahraga. Saya hanya bisa melihat anak-anak lain berlari-lari di padang rumput. Saya juga ingin seperti mereka. Nama saya Dan Zeng selama tahun ini 7 tahun. Saya sangat suka menyanyi. Tapi saya sering pingsan. Suatu kali saya menyanyi diam-diam. Diketahui oleh ibu. Ibu memarahi saya menangis. Saya berjanji pada ibu, setelah ini aku tidak akan menyanyi lagi. Tapi malam ini aku melihat ibu sedang menyeka air matanya diam-diam sendirian. Kalau penyakitku sudah sembuh, aku ingin menyanyi untuk ibu setiap hari. Terima kasih semuanya. Tampaknya Direktur Lin kita punya sesuatu untuk disampaikan kepada semua. Mari kita sambut Direktur Lin dengan tepuk tangan. Aku sangat terharu. Dan juga sangat bersemangat, aku semakin menyesal. Menyesali prasangkaku karena penolakanku terhadap bisnis. Hampir saja melewatkan acara yang begitu baik ini. Lihatlah anak-anak ini. Aku pasti akan pergi. Aku akan mengorganisir yang terbaik dari rumah sakit kami, para ahli yang paling berpengalaman, dan pergi ke Tibet bersamaku. Terima kasih semuanya. Aku juga berharap semua ahli kami bisa bergerak bersama-sama. Apakah Tan tidak mau naik panggung untuk berbicara? Bergabunglah dengan tim cinta kasih kami, berikan anak-anak Tibet sebuah. Aku akan menemani sang pahlawan. Terima kasih padamu. Kembali membantuku. Kamu salah paham, aku kembali bukan untuk membantumu, tapi untuk membantu anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Aku mewakili anak-anak itu mengucapkan terima kasih padamu. Baiklah, tampaknya acara berjalan lancar dan mendapat respons yang hangat. Aku juga harus pergi. Tunggu sebentar. Tan, sekarang aku tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini. Jika kamu punya pertanyaan apapun, harus menghubungi Menerhi untuk koordinasi. Aku rasa mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Sebelumnya aku salah mengira. Cerita tentang gadis Tibet itu adalah palsu. Tapi hari ini aku menyadari aku yang salah. Tan, menurutmu hidup mati seseorang bisa digunakan untuk membuat cerita palsu? Aku juga tidak mau berpikir seperti itu. Tapi informasi ini diberikan oleh manajer umummu padaku. Ya, tapi kamu tetap mempercayainya. Dan langsung mengusirku dari tim proyek, karena menurutmu ini mungkin terjadi.
Karena di matamu hanya ada data dan tingkat konversi. Untuk mencapai tujuan itu tidak ada yang tidak bisa digunakan untuk membuat cerita palsu. Benar kan? Tidak menurutmu kamu terlalu keras menuduhku. Sangat tidak adil ya. Aku juga merasa ini tidak adil untukku. Aku sudah berusaha keras membuat rencana. Malah dikeluarkan dari tim proyek dan dianggap mengarang cerita. Teman dekatku bilang aku ini magnet cowok brengsek. Tanfeng, kamu tahu nggak keyakinan profesi seumur hidupku? Etika profesi, keyakinan profesi, moralitas profesi. Semua dihancurkan oleh kamu si brengsek ini. Tante, Anda sudah mencoba 6 model mobil. Ada yang cocok nggak? Serius, semuanya mirip-mirip. Semuanya bagus. Tante, aku baru kerja seminggu. Jangan main-main dong ke 6 model ini. Spesifikasinya beda-beda semua. Serius, semuanya bagus. Susah banget milihnya. Gimana kalau Anda pulang dulu pertimbangkan lagi? Wah, nggak bisa dong. Aku kesini ya buat beli mobil. Gimana kalau kamu jelaskan lagi? Oke deh. Ini tadi mobil pertama yang Anda coba. Model hybrid. Punya sistem kontrol traksi, sistem bantuan rem darurat, sama sistem kontrol rem di tikungan. Aku mau yang merah itu yang itu. Anda yakin? Aku jelasin dulu ya mobil ini. Nggak usah yang ini aja. Ayo bawa aku bayar. Oke, saya antar Anda urus administrasi. Barusan, tim Juedai Fanghua dapat skor 98,89. Sekarang ranking pertama. Tenang-tenang. Juara sudah di tangan santai. Masih ada satu tim lagi. Aku tahu. Pemimpin mereka dulu apply ke tim kita. Pas interview langsung dicoret sama Bu Aileen. Mereka nggak bakal bisa iya-iya. Siapa yang bisa saingin Bu Aileen? Barusan pas kita tampil terakhir. Aku intip sedikit juri yang muda itu. Cowok itu matanya melotot ngeliatin Bu Aileen. Matanya kayak mau copot aja. Iya aku juga lihat kan. Guru Aileen mana? 3 tahun. Cukup untukmu mekar sepenuhnya. Kan? Guru Aileen. Guru Aileen, kamu ada di dalam. Tim kita menang juara. Datang? Hari ini waktu aku pulang nyetir. Orang-orang semua lihat. Kayak pengantin baru. Ini pengantinnya mobil atau kamu? Dua-duanya. Mobilku. Pelan-pelan. Mobilku. Mama. Jangan terlalu tegang. Mobil ada asuransi. Rusak ya diperbaiki. Tapi kalau diperbaiki sama kayak aslinya. Aku mau beli tempat parkir bawah tanah. Parkir di atas tanah nggak aman. Hari ini aku lihat ada anak-anak main bola. Bikin aku kaget. Saya nggak perlu segitunya. Mobil ini kan badan besi. Nggak gampang rusak. Ada suara lagi. Kenapa nih? Lihat kilapnya. Rasanya lembut. Warna ini beneran. Jahitannya lihat. Emang barang mewah? Semuanya detail. Tentu saja. Masa sepotong kain harganya ribuan? Ini sepotong kain. Kamu nggak ngerti barang bagus. Mama. Jus sayurnya kenapa dibuat banyak banget, kulkas nggak muat? Aku lupa bilang. Aku mau liburan. Menginap semalam. Sayur sudah aku beli. Sudah dicuci dan dibagi. Bumbu juga sudah dicampur. Kalian tinggal masukkan ke microwave. Atau dikukus sebentar, sudah saya hitung. Total 2 hari 6 kali makan. Bisa bertahan sampai saya kembali. Bagaimana? Dengar tidak saya bicara?
Dengar sangat jelas. Jelas dengar jelas. Semoga Anda bersenang-senang. Jangan sampai ketemu, jangan sampai ketemu, jangan sampai ketemu. Guru Xiao Song, bisa tidak mempercepat sedikit? Instruktur kami bilang, mengemudi harus tenang, pikiran harus rileks. Hati-hati itu yang utama. Guru Xiao Song, instruktur sekolah mengemudi benar-benar menyuruhmu belajar drift. Ia katanya merekomendasikan saya ke kelas lanjutan. Hati-hati. Kamu lebih baik sedikit pelan. Baik. Saudara Liang, di depan pintu ruang baca ada sebatang pohon plum. Burung di pohon saling berhadapan. Burung murai penuh pohon berkicau. Memberi kabar gembira kepada saudara Liang. Saudara-saudara keluar rumah. Di depan pintu burung murai berpasangan. Selama ini burung murai membawa kabar gembira. Selamat adikku pulang dengan selamat. Terima kasih. Lau Huang kamu tidak datang tidak apa-apa. Tapi begitu datang langsung mencuri perhatian kita semua. Terlalu berlebihan. Ya kamu harus sering-sering datang bernyanyi. Lihat kamera. Selamat bergabung dengan pesta besar kami. Bunga sakura. Udara di sini benar-benar bagus. Di sana ada burung merak di sana. Lihat benar-benar. Ini pertama kalinya kami para sahabat liburan. Ayo foto bersama. Siap. Paktan baju Anda sudah dicuci. Baik, terima kasih. Anda sudah lama tidak mencuci baju di tempat kami. Apakah ada keluhan terhadap kami? Begini ibu saya datang dia sangat bersih. Dan tidak suka boros. Selalu suka mencuci baju di rumah sendiri. Jack bisa mencuci mantel sebesar ini dengan baik di rumah. Ya benar. Ini adalah barang yang kami temukan di saku, silakan ambil. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.
Halo, Bos Tan. Xiaoli tolong bantu saya mencari seseorang. Siapa? Coba lihat apakah dia seorang karyawan di departemen penjualan kita. Baik. Tunggu sebentar, saya akan mengirim informasinya ke kamu. Saudari-saudari. 1, 2, 3. Hebat tante-tante satu lagi. Vulgar. Ini tante-tante yang merusak citra orang Tionghoa. Ini namanya tidak menghormati yang tua. Saudari-saudari, mungkin kita pindah tempat. Sepertinya ada yang tidak suka dengan kita. Ayo, dia tidak suka dengan kita. Itu sangat menarik, teman-teman. Angkat selendang kita. Angkat dan melompatlah. Ini adalah resor liburan. Bukan perpustakaan. Kami tidak menghalangi lalu lintas. Kami tidak mengganggu penghuni. Kami tidak merusak barang publik. Kami juga tidak berpakaian tidak rapi. Citra siapa yang kami rusak? Aileen, mungkin kita pindah tempat. Kami memang orang biasa. Kalau tidak suka jangan lihat. Berpakaian seperti ayam betina. Tahu hitam putih abu-abu abu-abu. Kami dulu terlalu banyak memakai. Kami sudah cukup memakai. Benar, kami memang suka warna-warna cerah. Merah hijau, lihat saja senang. Apa urusanmu? Kami sekarang ingin hidup yang cerah. Benar, anak muda. Ayo ambil foto kami. Vulgar yang besar adalah elegan yang besar. Ambil foto kami, biarkan orang lain bicara. Kamu bilang. Baik, saya mengerti. Kamu tidak perlu memberitahunya, saya akan menanganinya. Nanti setelah pijat selesai, kita akan pergi nyanyi dan menari bagus-bagus. Aku paling suka nyanyi dan menari. Itu keahlianku, aku juga. Aku di departemen kami adalah bintang panggung terkenal. Waktu aku masih muda, ada sekali aku pergi belanja. Dan sempat diajak syuting film. Mereka bilang mau aku jadi pemeran utama wanita. Tapi waktu itu aku nggak setuju. Kalian bilang kalau aku setuju. Sekarang, paling nggak aku sudah jadi bintang kelas 2. Kenapa cuma kelas 2, harusnya kelas 1, bahkan ratu film? Jangan saling puji-pujian deh. Aileen itu baru yang profesional di bidang seni. Hal-hal yang sudah lewat. Jangan dibahas lagi. Botol kecil krim pijat ini nggak bisa dikasih ke orang tua ya? Maaf, kami tidak memberikan produk gratis. Lagian produk kalian ini sudah dibuka. Botol kecil ini nggak bisa dikasih ke kami ya? Aturan itu kaku tapi orang bisa fleksibel. Sisa produk sedikit ini dikasih ke kami, kenapa Bu? Setiap tamu punya jatah produk tertentu. Perusahaan juga menghitung pemakaian produk kami. Kalau dikasih ke Anda, kami harus bayar sendiri untuk menutupi biayanya. Jadi maaf sekali. Nak, kenapa kamu nggak fleksibel sih? Bisnis itu harus bisa beradaptasi. Kalau kamu kasih produk ke kami, mungkin kami akan balik lagi. Bahkan bawa pelanggan baru lo, benar. Hei Bu yang tua ini, sok tua. Nggak malu ya? Iya nih, kamu suruh orang fleksibel. Mereka punya aturan. Sudah dijelaskan berapa kali lagi, kamu harus dapat untungnya. Dua ibu ini, bisa nggak jangan ikut campur? Nggak bisa, Nak dan juga kakak ini. Kalau kalian suka krim pijat itu, nggak mahal kok, beli online aja lebih murah. Mengapa harus berdebat di sini? Tiba-tiba banyak orang muncul untuk mengajariku. Hari ini aku memang berniat membawa barang ini pulang. Boleh saja kamu bawa pulang. Nona kecil, tolong hitung berapa harga untuknya. Jual saja padanya sesuai harga pasar. Aku benar-benar tidak mengerti. Kita sedang berdebat dengan mereka. Apa urusannya dengan kalian? Apa maumu? Sedang mengkritik aku? Bukan, karena kita semua sudah tua. Anak-anak ini bekerja keras dan tidak mudah mencari uang. Beberapa ratus ribu rupiah bagi kalian mungkin hanya cukup untuk satu kali makan di luar. Tapi bagi mereka, itu adalah biaya makan selama seminggu. Kamu juga punya anak, kenapa tidak bisa memikirkan anak-anak dari keluarga lain?
Ibu sudahlah. Terima kasih. Halo, apakah ini rumah Liu Kuan? Ya, dengan siapa saya berbicara? Tuan Tan. Liu Kuan. Ayo. Ikut aku untuk menggunakan. Aileen yang kamu maksud bernyanyi dan menari adalah di sini. Betul, disinilah Aileen. Beberapa nenek datang ke bar. Apakah ini pantas? Apa yang tidak pantas? Baru tidak pantas kalau belum berusia 18 tahun. Saudari-saudari santai saja. Hari ini aku akan menjadikan tempat ini milik kita. Ikuti aku. Apa yang ingin diminum oleh Bibi hari ini? Kami punya teh krisan teh hijau pewer. Pemuda. Datang ke bar bukan untuk minum teh. Kami mau koktail. Silakan sesuaikan 5 jenis koktail berbeda. Berdasarkan 5 kepribadian kami yang berbeda. Aku ingin melihat kemampuanmu. Baik. Aileen. Jangan suruh kami minum alkohol, minumlah teh. Benar, Aileen, aku sudah bertahun-tahun tidak minum alkohol. Kalau mau minum teh pergi saja ke kedai kopi MU. Ini bar. Datang ke sini untuk minum, nyanyi dan menari. Tidak pulang sebelum mabuk, lihatlah. Ayo. Ayo. Jangan. Aileen. Dulu aku juga ratu di dunia medis. Siapa yang aku takuti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Kak Xuan. Mari bersenang-senang. Kita bersenang-senang bersama. Hidangan pertama, daging surga rebus putih merah. Hidangan kedua, ikan goreng wangi semerbak. Hidangan ketiga, tahu rebus jamur seledri. Hidangan keempat, sawi goreng tahu kering. Hidangan kelima, kenari saus kental. Hidangan keenam, kacang tanah mabuk kecap dan merica. Bagus. Ayo angkat gelas. Bagaimana hari ini, senang tidak? Senang? Senang sih senang, tapi tulang tua ini hampir rontok. Ya rontok, tapi tetap tulang tua yang senang, benar. Benar? Sudah lama aku tidak senang seperti ini. Aku sangat terkesan. Ternyata bar sangat menyenangkan. Hari ini aku baru sadar ternyata aku adalah penari yang terhalang oleh karir medis. Pelayan koktail kami mana? Sudah. Ini segelas sangria merah. Ini koktail klasik rasanya manis. Sangat cocok untuk tante ini. Terima kasih. Cantik sekali. Strawberry daiquiri. Minuman ini berbasis rum, ditambah dengan smoothie strawberry dan es serut. Sangat memiliki aura mimpi dan remaja. Aku rasa sangat cocok untuk tante ini. Terima kasih. Mojito. Ini adalah koktail yang berasal dari daerah tropis. Sangat menyegarkan dan keren, cocok untuk tante ini. Terima kasih. Bloody Mary, jangan takut dengan nama ini. Ini adalah minuman yang menggabungkan rasa manis, asam, pahit, dan pedas. Empat rasa dalam, satu minuman. Dengan sedikit aroma jus tomat. Tante ini mungkin yang paling tua di sini. Saya yakin pengalaman hidup Anda.
Seharusnya sama kayanya dengan minuman ini. Bagus sekali, terima kasih. Yang terakhir Cosmopolitan. Ini adalah koktail yang populer selama 30 tahun. Semoga tante ini seperti minuman ini. Selalu muda dan cantik. Bagus sekali kata-katanya bagus. Mari kita berharap semuanya selalu muda. Selalu muda. Tan Zong. Ini benar-benar kesalahpahaman. Kami benar-benar tidak tahu. Tante Liu adalah ibu Anda. Tidak apa-apa, saya juga tidak sengaja. Melihat catatan medis anak baru membuat saya ingat. Kami memiliki karyawan seperti Anda di departemen penjualan. Saya juga tidak menyangka ibu saya diam-diam bekerja di luar. Sudah berapa lama dia di rumah Anda? Belum sebulan, itu juga kebetulan. Kami bertemu di luar pameran pekerjaan. Ketika melihat Tante langsung merasa dia berbeda dari yang lain. Terlihat berpengetahuan dan penuh kasih sayang. Orang baik yang masuk akal. Tapi tidak menyangka Tante ternyata adalah ibu Anda. Saya juga merasa sangat terkejut, tapi setelah dipikir-pikir itu bisa dimengerti. Ibu saya sudah tua. Dan tidak tega melihat pasien menderita. Oh ya. Bagaimana kabar anaknya? Berkat Tante Liu sudah sembuh total. Baguslah Liu Kuan. Sekarang anaknya sudah baik, apakah kalian mau pertimbangkan untuk mengganti pengasuh? Tentu saja. Saya akan bicara dengan Tante Liu besok. Baik. Liu Kuan ini uang tunai 20.000 yuan. Kalian bisa mencari pengasuh yang lebih baik. Tidak Tan Zong, kami tidak bisa menerima uang ini. Sebenarnya, kita masih harus membayar denda kepada Tante Liu. Kamu dengar saya, uang ini kamu terima saja. Saya sudah bertanya ke direktur penjualan. Anakmu sakit, kamu perlu merawatnya. Gaji bulan lalu sudah dipotong semua kan? Uang ini anggap saja sebagai bentuk kepedulian saya kepada karyawan lapangan. Pak Tan, ini kok jadi tidak enak ya? Saya datang tanpa diundang juga kurang sopan. Tapi saya harap kalian mengerti, kita semua tidak ingin orang tua kita yang sudah tua masih harus bekerja. Kalian setuju kan? Ya, tentu. Maaf ya Pak Tan. Ini benar-benar salah paham, maaf. Sudahlah, kita tidak usah sungkan nanti. Jangan bilang ke ibu saya kalau kita sudah bicara, oke? Tentu ini, jangan khawatir. Teman-teman muda hari ini berkumpul. Mengayuh perahu kecil angin sep-sep. Bunga harum burung berkicau. Musim semi memabukkan. Tawa dan nyanyian mengelilingi awan berwarna. Teman-teman muda. Musim semi yang indah milik siapa? Milikku, milikmu. Milik kita generasi baru tahun 80-an. Tante Mei. Kenapa kamu tidak datang menyanyi bersamaku? Barusan minum alkohol terlalu banyak, aku agak pusing. Minum teh. Gelas alkoholku mana? Kamu sudah habiskan, aku minta pelayan menyeduh teh. Tidak bisa. Di bar kok bisa tidak minum alkohol? Pelayan? Aileen, segelas alkohol saja sudah minum teh. Tidak pelayan. Tambahkan satu lagi whisky. Aileen, alkohol tidak bisa diminum seperti itu. Ya. Aileen, kita minum teh sebagai pengganti alkohol. Angkat gelas masing-masing, ayo. Saya berharap persahabatan kita abadi. Abadi? Aileen, liburan kali ini kamu sudah keluar banyak uang ya? Tidak banyak. Kami transfer lewat WeChat. Bukannya sudah sepakat aku yang traktir. Tidak perlu begitu sopan lagi pula. Uang itu apa sih? Tidak dibawa saat lahir, tidak dibawa saat mati. Tidak seperti itu meskipun kaya. Tidak bisa hanya duduk saja tanpa bekerja. Harus memikirkan masa depan juga. Masa depan? Segalanya bisa berubah. Nikmatilah hidup selagi bisa. Aileen, kamu tidak mengalami masalah apa-apa kan? Tidak kok. Hanya saja kali ini aku bertemu dengan anakku. Banyak hal yang jadi terpikirkan. Hidup ini benar-benar terlalu singkat. Harus menjalani hidup dengan baik demi diri sendiri. Pakaian ganti kamu. Ibu sudah menaruhnya di dalam koper. Lalu sepatu dan topi.
Ibu juga sudah menyiapkannya, semuanya sudah ada di depan pintu. Betul. Di atas rak sepatu ada tas kecil. Di dalam tas kecil itu, kunci dompetmu. Lalu tisu-tisu basah. Sudah aku taruh di dalam sana iya. Ibu juga sudah meletakkan 500.000 rupiah. Jadi kalau kamu keluar main ingatlah, kamu harus menjaga tas kecil itu baik-baik tahu kan. Dan jam tangan teleponmu jangan lupa. Harus dipakai baik-baik saat naik bus sekolah. Ingatlah untuk mengirim pesan WeChat ke ibu saat sampai di Shanghai. Juga harus menelepon ibu untuk memberi kabar selamat tahu kan. Kalau kamu call your main, harus bersikap baik dan bersatu dengan teman-teman. Dengarkan kata-kata guru Kiao, jangan berlarian sembarangan. Baik, pergilah cium ibumu. Baik, sampai jumpa. Huang Mingxuan. Tong Yao sudah datang untuk wawancara. Maaf, aku ingin bertanya apakah mereka semua datang ke perusahaan ini untuk wawancara? Iya, mereka semua datang untuk melamar pekerjaan. Aileen, terima kasih atas keramahannya. Bersama kamu, kami merasa benar-benar lebih muda. Kalau begitu ayo sering-sering berkumpul dan bermain baiklah. Sampai jumpa di kafe besok. Halo, aku sudah pulang. Masih dalam perjalanan. Saya mau beli pir Chuan Bei. Apa? Kalian mencari pembantu lagi? Apa maksudnya ini? Bukankah kalian puas dengan pekerjaan saya sebelumnya? Jujur saja kalian masih menganggap saya sudah tua. Kalau tidak, kenapa? Cukup, Liu Kuan, jangan katakan maaf, tidak perlu. Biaya pelanggaran kontrak dari kalian juga tidak akan saya terima. Baiklah, kalau tidak diterima apa yang bisa saya lakukan? Benar kan? Sudahlah, jangan bicara terlalu banyak. Baiklah kalau begitu. Saya berharap kalian bertiga bahagia selamanya, oke? Letakkan tumit di gas lurus, rem miring. Letakkan tumit di bawah rem. Gas lurus. Gas miring, rem lurus. Tidak bekerja pagi ini ya? Kemarin kerja sampai larut malam, jadi hari ini ambil cuti. Ibu, aku punya sesuatu untukmu. Apaan tuh? Hadiah untukmu. Bukan tahun baru atau festival apapun, kenapa kasih hadiah? Kartu tahunan pusat kegiatan lansia. Ada seni lukis, vokal, kaligrafi, dan catur go. Ikut kegiatan bebas, kursus bebas diikuti. Guru sudah saya pesan besok kalau ibu ada waktu. Pergilah mencoba. Apa maksudmu ini? Aku tidak bermaksud apa-apa, Bu. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Lansia harus memiliki kehidupan lansia. Kalau terlalu kesepian pasti akan berpikir untuk sibuk. Kenapa kamu menyusahkan bosku? Liu Kuan.
Kebetulan dia salah satu karyawan di perusahaanku. Aku tanya kamu. Apa kamu menyusahkan bosku? Aku baru tahu secara kebetulan bahwa kamu bekerja di rumahnya. Dengan alasan apa kamu melakukan itu? Karena aku adalah anakmu. Kamu sudah seumuran ini. Masih bekerja sebagai pembantu di rumah orang lain. Apa kamu sudah mempertimbangkan perasaanku? Apakah Liu Kuan adalah bawahan saya atau bukan itu tidak penting. Tapi ibuku sendiri. Usia sudah lebih dari 60 tahun mau jadi pembantu. Anda mau muka saya taruh di mana? Maksudmu? Saya pergi bekerja di rumah mereka. Bikin malu kamu. Ini bukan soal malu atau tidak. Penghasilan saya belum cukup untuk membuat Anda menikmati masa tua. Pembantu di rumah dipekerjakan untuk merawat Anda. Anda tidak mau hidup santai malah mau bekerja. Untuk apa Anda susah-susah begini? Tan Feng, kamu pikir saya melakukan ini untuk uang? Tahun 95, ada orang yang kasih saya amplop berisi 10.000 yuan. Saya tidak berkedip sama sekali. Saya butuh rasa hormat. Saya butuh pengakuan. Berapapun uang yang kamu kasih, tidak sebanding dengan Liu Kuan dan istrinya. Mereka bilang terima kasih dengan tulus kepada saya. Kamu ngerti tidak? Saya sudah memeras otak. Ingin membuat Anda bahagia. Pada akhirnya tidak sebanding. Dengan satu kata terima kasih dari orang luar. Ya, saya tidak butuh kebahagiaan yang kamu paksakan. Lalu apa kamu pernah kasih saya kebahagiaan? Saya biarkan kamu. Orangnya sudah penuh, saya masih baik-baik saja. Hasilnya tinggal saya sendiri. Hati saya panik. Tidak apa-apa, yang penting orangnya selamat. Saya baik-baik saja. Tapi mobilnya baru. Mobilnya baru beli. Kamu bisa jamin, tidak akan pernah ada benturan. Mobil itu cuma bungkus besi untuk manusia. Dibuat untuk melayani manusia. Baik-baik saja. Ibu sudah selesai, semuanya beres. Sudah diselesaikan secara pribadi, kasih mereka 1.000 yuan. Banyak juga ya. Cukup untuk beberapa kali ke bar. Ibu. Anda bukan ke bar kan? Bukan. Saya bilang ke kafe. Bukannya saya sudah bilang untuk membereskan semuanya. Saya tidak sengaja minum terlalu banyak, ketiduran kamu ini. Anda juga ketiduran kan, saya ketiduran. Bir KFC McDonald's. Kalian mau memberontak ya, susu nggak diminum, sayur nggak dimakan. Lau Huang, kamu juga nggak ngurusin anakmu. Siapa yang bakal buang ini keluar? Aku yang pergi, aku yang pergi, aku yang pergi. Nggak bisa, nggak bisa. Rumah ini harus dipasang kamera pengawas. Kamu dengerin aku nggak? Cepetan ambil foto pemandangan, kirim ke rumah. Aduh, aduh.
Burung mengepakkan sayap terbang mengikuti punggung bukit.